biasa Pak, dokter jaga di klinik ini. Baik Pak, saya akan melakukan tanya jawab kepada Bapak seputar dengan keluhannya Pak. Saya harap Bapak menjawab dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, supaya memudahkan saya untuk mendiagnosis penyakit dari Bapak dan untuk mengetahui pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan kepada Bapak. Bapak tidak perlu khawatir, hanya saya dan Bapak yang tahu kerahasiaannya. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia, Dok. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, dengan Bapak siapa Pak? Romi. Bapak Romi. Bapak Romi umurnya berapa Pak? 47 tahun. 47 tahun. Kalau boleh tahu Pak Romi bekerja sebagai apa Pak? Ojol. Sebagai ojol ya. Pak Romi Pak tinggal di mana Pak? Di Semanggi. Di Semongko. Jadi Pak Romi apa keluhannya Pak sehingga Bapak datang ke sini? Muntah darah, Dok. Muntah darah. Muntah darahnya Pak sudah berapa lama Pak? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Kalau boleh tahu Pak, muntah darahnya itu warna merah kehitaman Pak atau warna merah segar Pak? Merah kehitaman, Dok. Warna merah kehitaman. Biasanya Pak, kalau Bapak muntah itu berapa kali sehari Pak? 2 kali sehari, Dok. 2 kali sehari. Kalau 1 kali muntah Pak, biasanya bagaimana banyak Pak? Sebanyak 1 gelas air mineral, Dok. Oh, sebanyak 1 gelas air mineral itu 1 kali muntah ya Pak? Iya, Dok. Apakah Bapak ada juga pendarahan Pak? Apakah pada usia Bapak berdarah? Tidak, Dok. Atau ada mimisan? Tidak. Tidak ya. Apakah disertai juga rasa sakit perut Pak? Iya, Dok. Ada sakit perut juga. Apa yang Bapak rasakan Pak pada perutnya Bapak? Perut terasa penuh dan membesar, Dok. Perut terasa penuh dan membesar ya. Baik Pak, apakah ada disertai dengan kram Pak? Rasa tegang, Dok. Ya, rasa tegang. Kalau langsung makannya bagaimana Pak? Menurun, Dok. Langsung makan menurun. Apakah Bapak ada rasa mual Pak? Iya, Dok. Ada rasa mual, ada demam Pak? Iya. Ada demamnya. Demamnya sudah berapa lama Pak? Sejak 5 hari yang lalu. 5 hari lalu. Apakah ada disertai rasa lemas badan Pak? Iya. Ada. Kalau pada kulitnya Pak, apakah ada gatal-gatal Pak? Iya, Dok. Ada gatal-gatal juga. Apakah Bapak ada sakit kepala? Tidak, Dok. Pusing Pak? Tidak. Batuk? Tidak. Pilek Pak? Tidak. Tidak ya. Nyeri menelan Pak? Tidak. Tidak. Sesak nafas Pak? Tidak. Bagaimana Pak kalau buang air besar? BAB hitam. Oh, BAB-nya warna hitam. Buang air kecilnya Pak? Kencingnya warna seperti teh. Oh, warna seperti teh ya. Apakah Bapak ada riwayat minuman beralkohol Pak atau sekarang ini sedang minum alkohol Pak? Iya, Dok, tapi sudah berhenti. Sudah berhenti ya. Apakah Bapak pernah coba-coba mengonsumsi narkoba Pak? Tidak, Dok. Tidak ada. Apakah Bapak ada penyakit kronis Pak? Riwayat penyakit kronis seperti hipertensi Pak? Tidak. Diabetes? Tidak. Tidak ada juga. Gangguan ginjal Pak? Tidak. Tidak ada. Kelainan darah Pak? Tidak. Tidak ada Pak. Apakah Bapak pernah mengalami hal ini Pak sebelumnya? Tidak ya? Tidak. Ya. Apakah ada riwayat penyakit keluarga Pak? Tidak, Dok. Tidak ada. Apakah Bapak pernah berobat Pak sebelumnya? Iya, Dok, saya pernah ke dokter. Pernah ke dokter. Dulunya Pak, dokter kasih diagnosis kah Pak? Iya, sakit kuning, Oh, Dok. sakit kuning. Itu Pak, kapan Pak itu diagnosisnya? 5 tahun lalu, Dok. 5 tahun yang lalu. Baik Pak, jadi saya akan melakukan pengulangan lagi terkait dengan keluhan dari Bapak Pak. Bapak dengar ya, kalau misalnya ada yang perlu tambahkan, Bapak bisa tambahkan. Bapak orangnya 47 tahun, muntah darah 2 kali sehari. Sudah 2 hari yang lalu, merah kehitaman ya Pak, 1 gelas air mineral, banyaknya 1 kali muntah. Tidak ada pendarahan, ada sakit perut juga, ada rasa perut seperti penuh ya Pak. Kemudian ada rasa tegang juga pada perut. Kemudian langsung makan menurun, ada mual juga, ada demam, sudah 5 hari yang lalu ya Pak, badan lemas, disertai juga ada gatal-gatal. Kemudian buang air besarnya merah kehitaman ya Pak tadi? Iya. Kehitaman, warna kehitaman, mohon maaf Pak. Kemudian kencing juga warna seperti teh ya? Iya, baru tidak ada hipertensi, penyakit kronis yang lainnya tidak ada, tapi ada riwayat pernah ke dokter dan didiagnosis sakit kuning ya Pak? Iya. Iya. Baik Pak, jadi menurut hasil anamnesis ini Pak, saya curiga Bapak
ini mengalami sirosis hati, Pak. Bisa juga Bapak ini mengalami perlemakan hati, atau bisa juga karsinoma pada hepat atau pada hatinya Bapak. Tapi saya perlu melakukan pemeriksaan fisik, Pak. Pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengetahui lebih pasti diagnosis dari Bapak ini, karena sudah banyak yang saya sebutkan tadi penyakit-penyakitnya ya Pak. Mungkin sebentar Pak, saya akan menyuruh Bapak untuk membuka baju, karena saya akan melihat di bagian dari badannya Bapak, terutama di bagian abdomen ya Pak, karena ada pembesaran yang Bapak bilang tadi sama rasa penuh pada perut. Bapak tidak perlu khawatir, saya akan menjaga kerahasiaan Bapak. Baik Pak, apakah Bapak bersedia? Iya dok, bersedia. Baik, silakan Bapak ke ruang pemeriksaan Pak. Saya mau cuci tangan terlebih dahulu dan akan siap-siap ya Pak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, di mana di sini saya sudah cuci tangan terlebih dahulu dan pasien sudah tidak memakai baju dan pemeriksa berada di sebelah kanannya pasien. Di sini yang pertama kita lakukan yaitu inspeksi. Inspeksi kepada skleranya pasien, apakah ada ikteros atau tidak, ini siapa? Kemudian kita lihat kondisi kulitnya pasien, apakah ada ikteros atau tidak, dan kita melihat di bagian abdomen dari pasien, apakah ada kontur dari abdomen, ada scar, ada peristaltik yang nampak, dan apakah ada massa. Selanjutnya kita melakukan auskultasi kepada pasien. Dengan menggunakan stetoskop, kita melakukan perkusi di 4 regio dari pasien, abdomennya pasien dengan menggunakan diafragma stetoskop, dan kita mendengar apakah ada bising pada usus di sebelah kanan atas dari regio abdomen pasien, kemudian di sebelah kiri atas, sebelah kanan bawah, dan kiri bawah. Nah, kita dengar bising usus selama 1 menit. Jika tidak terdengar, maka kita dengarkan selama 5 menit. Nah, selanjutnya kita menggunakan Bell stetoskop untuk mendengar bruit dari arteri renalis dan aorta abdominalis di sekitar umbilikalis. Tapi ya Pak, sambil memerhatikan ekspresinya pasien, tarik nafas Pak. Selanjutnya kita melakukan palpasi kepada pasien. Kita melakukan palpasi di seluruh regio dari abdomen pasien. Nah, di sini palpasi ringan dan palpasi dalam. Palpasi ringan yang pertama kita lakukan dengan meletakkan tangan di regio perut pasien dengan jari abduksi sambil memerhatikan ekspresi dari pasien untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan pada abdomen atau tidak. 1 cm kedalamannya. Hati-hati jangan sampai kuku terkena di bagian dinding dari abdomen. Kemudian palpasi dalam dengan prosedur yang sama kita lakukan, tetapi di sini pada kedalaman 5 cm di seluruh regio perut pasien. Ini siapa? Sambil memerhatikan ekspresi dari pasien. Nah, setelah itu kita mengetahui lokasi dari hepar. Untuk mengetahui batas atas dan batas bawah dari hepar, di sini kita melakukan perkusi dari mid clavicula searah mid clavicula. Yang pertama, kita mengetahui batas atas dari hepar, melakukan perkusi, maka akan terdengar sonor kepeka. Nah, itulah batas atas dari hepar. Kemudian selanjutnya batas bawah dari hepar kita melanjutkan perkusi dan terdapat bunyi tenar. Nah, setelah kita mengetahui batas atas dan batas bawah dari hepar, kita melakukan palpasi dari regio kanan bawah ke regio kanan atas pasien untuk mengetahui pembesaran hepar. Kemudian kita catat hasilnya. Selanjutnya, tes Murphy sign. Tes Murphy sign ini untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda peradangan pada kandung empedu atau tidak. Di sini kita melakukan palpasi pada hipokondrium dextra dari pasien. Misi Pak, bisa tarik nafas. Jika pasien berhenti pada saat menarikan nafas, berarti Murphy sign positif. Selanjutnya,
kita menilai pembesaran lien dengan metode Schaffner. Metode Schaffner ini kita melakukan palpasi dari sias dextra ke arcus costa sinistra dengan palpasi dalam. Ini siapa? Kita melakukan palpasi. Metode Schaffner ini menggunakan S0 sampai S8. Untuk mengetahui pembesaran lien, maka kita harus mengetahui pembesarannya sampai S berapa, kemudian kita catat hasilnya. Dan yang terakhir, kita melakukan perkusi di seluruh regio abdomen pasien. Nah, baiklah, pemeriksaan fisik sudah selesai. Misi Pak, bisa merapikan bajunya. Saya tunggu di ruang pemeriksaan, saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Baiklah, pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik sudah selesai.